Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam polemik. Sidang polemik skors dicabut. Silakan, Bung Ati. Iya, langsung Bung Pangi. Apakah Anda melihat bahwa proses pencarian aktor ini yang sulit bagi negara sehingga kemudian mengeluarkan potensi atau tudingan ada potensi makar tersebut? Saya yang pertama bicara tentang aktor. Siapa aktornya? Hari ini jadi abstrak juga. Kemudian bicara dua konteks, memaknai konteks siapa penunggang. Juga nggak clear gitu. Nah kemudian yang ketiga, siapa yang melakukan kudeta? Juga nggak jelas. Kemudian siapa aktor makar ini? Nah jadi saya mengatakan begini, kalau kemarin itu mau makar sekalian itu, dengan jutaan manusia itu, kita tahu polisi itu hanya 18.000, ya kan? Okay. Dikepung dari 7 mata angin. Presidennya kabur lagi kan? Alasannya melihat bandara. Habis itu pulang nggak bisa balik karena kan jalan. Dan kemudian wakil presiden tadi kata kemudian keamanan tidak terjaga. Oke, kita pahami walaupun istilah itu salah, itu tindakan presiden salah. Karena tidak menemui rakyatnya. Vox populi, vox dei. Yang hadir hari itu adalah rakyatnya. Presiden itu disumpah berdiri di atas semua kepentingan kelompok dan golongan. Dia hadir di sana dalam rangka untuk menyerap aspirasi apa yang keinginan masyarakat. Nah kalau ingin kudeta waktu itu, tapi kan nggak ada, umat Islam itu tidak ada seperti itu, ya kan? Aman-aman saja, bahkan tidak ada dugaan seperti itu, tidak ada terjadi kudeta itu. Kalau mau jadi kemarin, apa sulitnya gitu loh. Rezim Soeharto saja 32 tahun dia berkuasa, didukung oleh militer yang kuat, intelijen yang kuat. Tidak ada yang bisa membendung kekuatan Soeharto waktu itu. Dan dia latar belakangnya militer. Kalau Presiden Jokowi maaf, dia bukan militer. Itu tumbang juga 98. Kenapa? Karena Soeharto merasa paling kuat. Tapi waktu itu kan militer kemudian berbalik. Ya, kalau kemudian ada yang main mata misalnya tembak-tembak saja. Udah, itulah yang terjadi Semanggi itu. Nah itulah alasan kemudian dianggap sipil gagal. Masuklah militer. Kemudian militer keluar barak. Dianggap kegagalan sipil itulah karena kondisi tidak stabil, DPR yang dikejar. Nah hari ini ketua DPR-nya mau diganti Setnov. Baik. Kemudian Prabowo sama Jokowi, Presiden Jokowi nggak ada persoalan. Nah ini terlalu prematur. Saya kira ini terlalu membuat gaduh lagi. Udahlah, Republik kita ini terlalu rumit ini. Tidak ada kabar kebahagiaan, optimisme 2 tahun ini, membangun bangsa. Yang ada kisru KPK Polri. Hari ini kisru lagi polemik silang sengkarut yang tidak pernah selesai di Republik. Tidak ada optimisme membangun bangsa kita. Yang disalahkan sekarang medsos. Medsos itu kita tahu buzzer ya. Ini saya terus terang buzzer, membuli, hater. Itu anak-anak TK, anak SD yang baru sekolah kemarin. Tahan dulu kalau gitu ya. Dan itu juga digunakan ketika pemilihan presiden. Baik, Cak Dowi gimana? Tetap aja pada satu satu pengertian tentang makar yang dikemukakan oleh Bapak Tito Kapolri kita itu. Saya berprinsip tidak ada asap kalau tidak ada api. Baik. Saya berpikir seperti itu. Jadi tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kalau ada asap kan berarti ada api. Gitu kan. Nah, lalu tadi Mas Kiki bilang bahwa sebenarnya siapa apinya? Tadi dia bilang kalau para ustadz, habaib, kiai-kiai besar itu tidak mengkhawatirkan. Tidak mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan itu adalah aktor-aktor di balik itu. Kan berarti kan apinya itu. Nah sekarang persoalannya gimana mendeskripsikan api itu dengan baik. Nah disitulah sebenarnya maka saya ingin tegaskan bahwa janganlah curiga ketika Kapolri menyatakan akan ada makar. Janganlah curiga pada umat Islam. Tetapi curigalah kepada aktor-aktor di balik itu. Saya kira itu yang ingin saya tegaskan. Terima kasih. Apakah Bung Isnur melihat kemudian umat Islam yang berdemo ini justru polisi sayang sama mereka. Supaya kalian tidak dimanfaatkan, lebih baik kalian tidak berunjuk rasa. Apakah ada kesan seperti itu? Saya tidak bisa menilai ke arah sana. Saya tidak berani menilai ke arah sana. Tetapi yang jelas gini, saya apresiasi pendapat Pak Awi tadi, Pak Kombes, bahwa kepolisian tidak melarang aksi. Tapi saya tidak melihat konsistensi pendapat ini. Di beberapa statement ada beberapa kali saya lihat, saya baca ada semacam sindiran secara tidak langsung gitu. Ini kalau aksi tujuannya berbeda. Dalam bahasa lain ini menyindir Anda nggak boleh aksi deh. Kalau aksi berarti tujuan berbeda. Bagi kami pertama hati-hati dalam menyikapi sebuah rencana atau kehendak rakyat. Pertama
aksi betul adalah bagian dari hak konstitusi rakyat. Dan kehati-hatian perlu, tapi kehati-hatian harus disikapi, jangan kemudian berlebihan menyikapinya. Kita sudah pada tahapan sekarang mencapai kebebasan yang dulu susah kita capai. Jangan kemudian yang dilakukan sekarang karena kemudian ketakutan yang berlebihan, misalnya unsur-unsurnya belum kuat ke arah sana, menciptakan kebijakan yang membuat mundur ke belakang jauh lebih lama lagi. Itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan kebijakan yang dibuat sekarang, yang tadi menurut beberapa kawan itu berlebihan, membuat langkah demokrasi kita makin mundur. Orang jadi semakin susah aksi. Yang kami alami dalam pendampingan bukan hanya pendampingan berapa, tapi juga misalnya pendampingan buruh, pendampingan mahasiswa, pendampingan yang lain, itu terasa semakin sempit kita melakukan demonstrasi di ruang-ruang publik. Padahal begitu banyak hal yang ingin disikapi oleh masyarakat, tapi makin sempit. Misalnya kejadian buruh yang Oktober 2015 tahun kemarin, pasca maghrib mereka hendak bubar tapi ditangkap, direpresif dan dibawa ke arah pidana. Dan kemudian ternyata hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin hari Selasa yang lalu membebaskan mereka dan menilai tindakan represif oleh aparat berlebihan. Itu yang kami khawatir, jangan-jangan sikap ketakutan jadi berlebihan dan memundurkan demokrasi. Iya. Ini adalah saya katakan ada sinyal peringatan dini bagi kemajuan demokrasi kita. Ini kemunduran demokrasi. Catat, ini penting sekali terkait dengan tadi medsos, saya sepakat. Bagaimana tetapi ini kekuasaan rezim ini kita jaga sampai 2019. Karena energi bangsa kita itu habis dan ini luar biasa pertaruhannya. Artinya jadi dikritik tapi tetap kita sama untuk menjaga. Tidak kemudian paranoid ya. Tidak kemudian maha sensitif. Radarnya itu maha sensitif. Dan kita komitmen ini menjaga rezim ini sirkulasi elit sampai 2019. 2019. Baik. Kita berikan hukuman rakyat 2019. Apakah ini pantas dilanjutkan atau tidak? Terlalu besar pertaruhan kita kemudian dan hukuman kudeta tidak main loh. Tanya sama Pak Polri. Hukuman mati dan apa hukuman yang kedua? Seumur hidup. Baik. Dan tidak main-main hukumannya. Saya ke Pak Kiki dulu. Pak Kiki, jangan-jangan ini kita tidak berujung tudingan-tudingan ini karena kita tidak tahu siapa aktornya. Mas Kiki bisa memetakan? Itu kura-kura dalam perahu. Kenapa? Semua tahu kok. Cuman gak berani ngomong itu hanya. Apalagi yang ngomong Kapolri nanti roboh. Jadi kalau menurut saya optimis bangsa ini sudah melewati berkali-kali situasi yang jauh lebih kritis. Nah, supaya cepat tenang, mari sama-sama seminggu kita matikan HP kita, jangan buka sosmed. Jangan buka itu, WhatsApp grup juga. WhatsApp jangan dibuka, itu jangan dengerin OPB yang ngomong. Pasti aman? Aman. Pak Safi? Saya kira kesalahan yang mendasar yang telah terjadi di Republik ini adalah membangun konstruksi Islam itu seakan-akan berada di luar kebijakan pemerintahan. Jangan dilupakan bahwa Republik ini merdeka itu heroik dengan kalimat-kalimat tauhid. Dan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa, Pancasila, pure adalah hadiah dari umat Islam. Karena the founding father kita pada puncak kesepakatan itu adalah Piagam Jakarta. Tapi ketika esok hari tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah proklamasi hendak diresmikan, umat Islam mencoret 7 kata. Demikian juga dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Lagi-lagi umat Islam mencoretnya, pure, bukan dicoret oleh umat lain. Kemudian soal NKRI, sayangnya tidak dibesarkan dalam sejarah bagaimana Mr. Safruddin Prawira Negara bisa dengan legowo memegang sementara kekuasaan kepresiden di Padang. Dan setelah Bung Karno dan Bung Hatta dibebaskan, ini dikembalikan dengan damai. Soal kebinekaan yang selalu dituding umat Islam tidak siap menerima perbedaan dan segala macam. Coba lihat di daerah yang mayoritas Islam. Semua yang berbeda bisa hidup dengan aman dan damai. Tapi di daerah yang mungkin tidak mayoritas Islam, ini yang kayaknya sulit terjadi kebinekaan. Jadi saya kira jangan diputarbalikkan fakta seolah-olah Islam ini berhadapan dengan pemerintahan. Inilah yang terjadi. Sebagusnya konstruksi yang dibangun hari ini, rangkullah umat Islam. Supaya apa? Indonesia akan maju dan sejahtera. Karena nasionalisme umat Islam Indonesia tidak diragukan lagi. Amin. Pak Alwi? Ya.
tentu sudah banyak langkah yang dilakukan Polri untuk mengamankan Indonesia. Bagaimana selanjutnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan? Terima kasih. Dengan kejadian 4 November kemarin tentunya kita menjadi evaluasi yang besar terhadap jajaran Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pengamanan-pengamanan selanjutnya. Terkait dengan perkuatan, kemudian cara-cara bertindak kita di lapangan, bagaimana kekuatan massa yang begitu besar, yang tidak tergugah, dan banyak massa-massa cair yang ada di Jakarta ini memang tidak sepenuhnya memang bukan datang dari seluruh Jakarta, tapi memang dari luar-luar daerah. Sehingga seluruh komponen yang ada di kepolisian ini, tadi yang kami sampaikan, Bapak Kapolri sudah memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pemetaan, melakukan kegiatan-kegiatan preemptif secara masif seluruh jajaran, sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwasannya ini yang terjadi. Negara kita ini sekarang begini, kemudian jangan sampai juga nanti masyarakat juga ikut-ikutan melaksanakan atau ikut demo yang tidak tahu apa sebenarnya tujuannya ini. Gitu. Yang tadi saya sampaikan, kalau memang tujuannya mau melaksanakan penegakan hukum, percayakan kepada Polri. Kita sudah melakukan penegakan hukum, tapi ya jangan dipaksakan. Jangan intervensi. Jangan intervensi. Baik. Tadi kan akhirnya kan dilematis. Sementara memerintahkan Presiden tidak melaksanakan intervensi, di lain pihak dia mengintervensi kepolisian agar melakukan penahanan. Kita kan sudah di atas rel ini. Baik, Pak. Dan dasar-dasarnya Bapak Kapolri sudah saya disebutkan, tentunya pada kesempatan ini ya saya tidak perlu sebutkan lagi. Masa harus diulang-ulang lagi, pernyataannya itu saja. Baik, alasan Pak. Hukumnya, alasan pasal-pasalnya sudah jelas kok. Baik, ya. Pemirsa, sidang polemik malam ini kami akhiri. Kita berharap apapun yang terjadi, penyampaian pendapat di muka umum tidak melanggar konstitusi. Sidang polemik ditutup. Iya, terima kasih dia, Pak Awi, Bung Yos, Bung Isnur, terima kasih, Bung Pangi, Pak Syafi'i, Cak Dewi, Mas Kiki, terima kasih. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang selama 90 menit bersama kami. Mudah-mudahan polemik ini bermanfaat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, juga Bapak Presiden, itu hanya pesan demokrasi. Supaya kita jaga Indonesia sampai 2019. Jika ada yang mau duduk sebagai kepala negara atau kepala daerah, silakan lewat demokrasi. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Sregar, pamit.